Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman kelas 3 tetap semangat walaupun di rumah saja ya dan tetap bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari apa ya teman-teman? Benar sekali, hari ini adalah hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada pembelajaran 5. Kita akan mengetahui lingkungan bersih dan lingkungan kotor, lalu membedakan mana yang lingkungan bersih, mana yang lingkungan kotor. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengetahui dampak dari lingkungan bersih dan kotor. Yang kedua, dengan mengamati gambar lingkungan, siswa dapat membedakan lingkungan bersih dan kotor. Yang ketiga, dengan mengamati tabel, siswa dapat mengurutkan bilangan. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini, kita mau ice breaking terlebih dahulu ya, agar teman-teman tetap semangat untuk menonton video pada hari ini. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Bisa teman-teman? Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Yeay! Sudah bisa ya? Sudah happy? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Untuk ukhrawi dan duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke-41. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dapat kita perhatikan dari ayat di atas, maka sebagai manusia kita harus menjaga kelestarian alam ini agar tetap terjaga dan seimbang. Salah satu caranya dengan menjaga udara tetap bersih, dengan mengurangi polusi udara dan polusi lainnya. Semua makhluk hidup yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bumi ini membutuhkan udara yang bersih untuk bernafas. Udara yang bersih dan segar dapat kita rasakan di saat pagi hari, teman-teman. Karena pada saat pagi hari, polusi udaranya insya Allah belum ada ya, karena mobil, motor, dan kendaraan yang lainnya belum berlalu lalang dan belum mengeluarkan asapnya dari knalpot. Atau pabrik-pabrik belum beraktivitas kembali karena kan masih pagi gitu. Udara yang tidak bersih mengakibatkan polusi udara. Akibatnya pernafasan akan terganggu. Kita akan batuk-batuk dan terasa pusing, ya. Ayo mengamati.
Coba teman-teman lihat pada gambar ini. Gambar ini adalah benar sekali, sebuah hutan di mana hutannya masih banyak terdapat pohon-pohon rindang yang menjulang tinggi, lalu ada danaunya yang bersih, serta banyak ikannya ya, gitu. Nah, ini adalah contoh contoh lingkungan yang bersih dan asri. Lalu pada gambar ini kita sangat nyaman ya kalau kita berkunjung ke tempat ini. Karena di tempat ini karena di tempat ini udaranya masih bersih, masih enak untuk kita hirup. Hutan dengan pemandangan yang sangat indah dan udara yang segar juga bersih. Nah, yang kedua ini adalah gambar apa ya teman-teman? Benar sekali, ini adalah gambar pabrik. Sebuah pemandangan pabrik dan pada cerobong asapnya mengeluarkan asap yang tebal. Dan biasanya pabrik-pabrik ini adanya jauh dari pemukiman warga ya. Ayo eksplorasi. Nah, di sini masih ada gambar hutan yang sangat asri ya teman-teman. Dapat kita perhatikan bahwa hutan ini sangat bersih, hijau, sedap dipandang, dapat pula disebut alam yang asri. Karena pada hutan ini tidak ada sampah yang berserakan di rumput-rumputnya atau pada danaunya ya teman-teman. Dan sangat hijau karena masih banyak pohon-pohon yang rindang, lalu pohon-pohon yang tumbuh di sana yang tinggi-tinggi. Jadi membuat kita nyaman untuk berlama-lama berada di hutan ini. Nah, yang kedua, di sini ada gambar benar sekali pabrik. Pada gambar pabrik di samping terlihat cukup mencemari lingkungannya. Asapnya yang tebal mempengaruhi warna langit dan awannya, membuat awan dan langitnya hitam. Hal ini dapat disebut sebagai polusi atau pencemaran lingkungan. Karena pabrik-pabrik ini mengeluarkan asap atau limbah ya, teman-teman. Di alam yang indah dengan udara yang sejuk, kita dapat berolahraga dengan nyaman karena oksigen yang kita hirup atau yang dihasilkan oleh tanaman hijau sangat banyak, jadi kita leluasa untuk menghirup oksigen lebih banyak lagi untuk tubuh kita. Yuk, kita perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel tentang olahraga dalam pekan ya dan jarak tempuhnya. Di pekan pertama jarak tempuhnya 3.880 meter. Pekan kedua 3.650 meter. Pekan ketiga 2.430 meter. Pekan keempat 3.445 meter. Oke, pada pekan berapa jarak tempuh terjauh? Ada yang tahu jawabannya teman-teman? Benar sekali, pada pekan pertama. Karena pada pekan pertama jarak tempuhnya adalah 3.880 meter. Lalu, yang kedua, pada pekan berapa jarak tempuh terdekat? Ada yang tahu? Jawabannya apa? Silakan angkat tangannya. Benar sekali, pada pekan ketiga. Karena pada pekan ketiga jarak tempuhnya adalah 2.430 meter. Oke, di sini yang ketiga.
Soal ketiga, berapa selisih jarak antara jarak tempuh terjauh dan jarak tempuh terdekat? Kalau selisih itu dikurangi atau dijumlahkan, teman-teman? Benar sekali kalau selisih dikurangi ya. Jadi, jarak tempuh yang terjauh dikurangi dengan jarak tempuh yang terdekat. Coba teman-teman hitung ya. Oke, siapa yang sudah tahu jawabannya? Benar sekali. Masya Allah, hebat-hebat semua nih teman-teman kelas 3. Benar teman-teman, hasilnya 1450 meter. Oke, kita lanjut ya. Kita mau cari tahu nih bagaimana cara menghitungnya yang benar, cara menghitung pengurangannya. Dari soal berapa selisih jarak antara jarak tempuh terjauh dan jarak tempuh terdekat, bisa kita simpulkan bahwa kata selisih merupakan kegiatan pengurangan. Jangan lupa ya, kalau ada kata-kata selisih itu dikurangi, bukan dijumlahkan. Jarak tempuh terjauh adalah 3.880 meter dan jarak tempuh terdekat adalah 2.430 meter. Agar mengetahui jarak yang berselisih, kita dapat menggunakan cara sebagai berikut. Nah, di sini Bunda sudah buatkan bagan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dan di sini sudah Bunda masukkan untuk angka-angkanya ya teman-teman ya. Di sini sudah Bunda masukkan 3.880 dikurang 2.430. Oke, warning. Harus diingat lagi. Jangan lupa mengerjakannya dari belakang. Terlebih dahulu ya. Nah, dimulai dari satuan, lalu kepuluhan, lalu ratusannya, dan terakhir ribuannya. Ya, mari kita mulai untuk menghitungnya. Sudah siap? Are you ready, friends? Oke, kita mulai. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Ya. Selanjutnya, 8 dikurang 3 benar sekali sama dengan 5. Lalu 8 dikurang 4 sama dengan benar, 4. Lalu selanjutnya 3 dikurang 1, maaf, 3 dikurang 2 sama dengan good job teman-teman. Jadi, hasil pengurangan dari 3.880 dikurang 2.430 sama dengan hasilnya berapa? 1.450. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham untuk pengurangan? Ya, dan perlu diingat lagi ya teman-teman, kalau ada kata-kata selisih, itu berarti harus dikurang, ya, bukan dijumlahkan. Dan jangan lupa untuk mengerjakannya dari angka yang paling belakang terlebih dahulu ya, dari angka satuannya, lalu puluhannya, lalu ratusannya, lalu ribuannya. Jangan dari angka yang depannya dulu, ya. Itu salah. Etot. Oke, selanjutnya. Jumsi di lingkungan rumah. Nah, ini ada beberapa contoh cara untuk menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan terjaga. Nah, ini adalah beberapa foto Jumsi teman-teman kelas 3. Ya, di sini ada yang sedang mencuci piring, lalu ada yang menyiram tanaman, ada yang menyapu dan menyiram tanaman juga ya. Di sini yang pertama menyiram tanamannya pakai selang. Nah, yang kedua menyiram tanamannya pakai botol yang di spray gitu ya. Lalu di sini mengelap kaca, membersihkan mainannya.
Dan selanjutnya di sini ada yang sedang mengepel lantai. Lalu ada yang sedang menyiram tanaman yang ada di halaman rumah. Ini juga masih ada beberapa foto Jumsi di lingkungan rumah ya teman-teman. Nah, ini merapihkan spray ya, spray kasur. Merapikan kasurnya setelah tidur. Lalu ada yang mengepel lantai. Membersihkan halaman rumah dari daun-daun dan sampah-sampah yang ada di halaman. Lalu menyiram tanaman lagi. Mencuci piring. Nah, kalau teman-teman mencuci piring, ini harus hati-hati ya teman-teman ya, karena sabunnya itu kan licin. Ya, jadi gelas atau piring atau mangkok yang teman-teman cuci itu harus dipegang dengan erat ya, agar tidak terjatuh. Nah, di sini ada yang sedang menyapu halaman rumah dan menyiram tanamannya agar tanamannya tumbuh dengan subur dan halamannya bersih dari sampah-sampah. Yang terakhir, membereskan atau membersihkan tempat tidurnya menggunakan sapu lidi ya teman-teman, agar debu-debu yang ada pada kasur itu bisa jatuh ke lantai dan nanti bisa disapu seperti itu. Semoga teman-teman semua tetap menjaga lingkungan sekitar rumah teman-teman ya, agar rumah teman-teman ini tetap terjaga kebersihannya ya, dan bisa dengan nyaman ditempati oleh teman-teman dan ayah bunda teman-teman di rumah. Karena sekarang kan semua pekerjaan kita lakukan dari rumah. Jadi, lingkungan rumah kita pun harus tetap bersih agar kita nyaman berada di rumah. Dan teman-teman tetap semangat ya. Tidak hanya waktu hari Jumat saja teman-teman membantu ayah dan bunda untuk membersihkan lingkungan rumah, tetapi pada hari-hari yang lainnya pun teman-teman tetap semangat ya untuk membantu ayah dan bunda semua di rumah. Ya, tetap semangat untuk membantu ayah dan bunda di rumah. Oke. Dengan melaksanakan jungsi dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar, kita akan mendapatkan udara yang bersih, sejuk, serta menyehatkan untuk tubuh dan enak dipandang mata. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan. Jadi, kita sebagai hambanya juga harus selalu melakukan bersih-bersih ya teman-teman ya. Agar Allah tetap sayang dan cinta kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran pada hari ini. Semoga materi pada hari ini dapat teman-teman pahami, dapat teman-teman praktekkan nanti di rumah ya. Jika ada materi yang kurang dimengerti dan dipahami, teman-teman dapat langsung bertanya dan menghubungi Bunda Wali kelas. Di sini ada Bunda Tari, ada Bunda Nindi, ada Bunda Irin, dan ada Bunda Firda. Bunda akhiri untuk video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali.